Bongkar data perceraian. Ternyata ini alasan utama istri banyak menggugat. Pernah nggak sih kalian dengar kalimat, nikah aja dulu, nanti rezeki mah ada? Kalimat ini sering banget jadi obat penenang buat mereka yang sebenarnya belum siap, tapi dipaksa keadaan atau umur buat naik pelaminan. Tapi, realitanya nggak seindah kutipan di undangan. Di balik foto-foto estetik resepsi, ada angka yang cukup bikin kita narik napas panjang. Mari kita bicara jujur soal data, ego, dan ruang-ruang pengadilan yang ternyata nggak pernah sepi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS dan laporan tahunan Mahkamah Agung, tren perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir tahun 2014 sampai tahun 2024 itu grafiknya naik hampir 3% tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2022, angkanya nembus rekor lebih dari 516.000 kasus. Bayangin, itu setara satu kota kecil yang pecah dalam setahun. Menariknya, pandemi COVID-19 sempat bikin angka ini turun drastis di 2020. Tapi bukan karena orang-orang mendadak makin cinta, tapi karena pengadilan tutup dan orang malas ngantri. Begitu pembatasan dibuka, ledakannya nggak terbendung. Ini bukti kalau masalah itu dipendam, bukan selesai. Ada satu fakta yang mungkin bikin dahi mengerenyet. 78% gugatan cerai itu diajukan oleh istri. Kenapa? Apakah perempuan makin gak sabaran? Gak sesederhana itu. Ini tandanya kesadaran mulai tumbuh. Dulu, perempuan mungkin merasa harus pasrah karena stigma janda itu berat banget. Tapi sekarang, banyak yang sadar kalau kesehatan mental jauh lebih penting daripada bertahan dalam hubungan yang pelan-pelan membunuh jiwanya. Perceraian bukan lagi cuma soal kegagalan, tapi pilihan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Kalau kita bedah akarnya, penyebab nomor satu bukan orang ketiga atau ekonomi, tapi perselisihan yang terus-menerus atau cekcok. Hampir 63% kasus bermuara di sini. Kenapa kita gampang banget cekcok? Ini dia penyebabnya. 1. Kurangnya skill komunikasi. Kita pintar debat di media sosial, tapi nggak tahu cara ngomongin perasaan ke pasangan tanpa harus saling nyerang. 2. Kesiapan mental yang zonk. Data menunjukkan 80% perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Ini fase kritis. Banyak yang kaget pas filter pacarannya hilang dan melihat aslinya pasangan pas bangun tidur. 3. Faktor biologis yang terabaikan. Seringkali laki-laki nggak paham kalau beban biologis perempuan itu berat. Dari menstruasi, hamil, sampai menyusui. Kurangnya empati di titik-titik lelah ini sering jadi pemicu ledakan emosi. Selain data di atas, ada beberapa poin tak kasat mata yang menurut gue sering jadi bom waktu. 1. Generasi sandwich dan campur tangan mertua. Banyak pasangan muda yang belum mandiri secara finansial atau emosional, sehingga orang tua masih punya remote kontrol atas rumah tangga mereka. Ini racun pelan-pelan. 2. Ekspektasi media sosial. Kita sering bandingin dapur kita yang berantakan sama ruang tamu orang lain yang estetik di Instagram. Akhirnya kita nggak bersyukur sama apa yang ada di depan mata. 3. Defisit literasi finansial. Ekonomi memang penyebab kedua terbesar sekitar 25%. Tapi seringkali masalahnya bukan karena uangnya nggak ada, tapi pengelolaannya yang kacau. Kayak jeratan pinjol atau gaya hidup yang maksa. Terus apa solusinya? Apakah kita harus takut nikah? Ya nggak juga. Kuncinya ada di edukasi pranikah. Jangan cuma sibuk milih gedung atau catering, tapi sibuklah belajar cara ngelola konflik. Pastikan kita nikah karena panggilan jiwa, bukan karena tekanan. Jadikan ekonomi sebagai penunjang, bukan tujuan utama. Dan yang paling penting, bangun budaya dialog. Kalau ada masalah, duduk bareng, bukan curhat di status WhatsApp. Pada akhirnya, menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Menikah adalah institusi pembelajaran terberat sekaligus paling indah kalau kita punya ilmunya. Buat kalian yang sedang berjuang, atau mungkin yang sudah memutuskan berpisah, ingat satu hal, hidup terus berjalan.
Kadang, kita harus ngelepasin sesuatu yang retak supaya tangan kita kosong dan siap buat nerima sesuatu yang baru dan lebih utuh. Gue pamit, stay conscious, dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.